Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok Afif, Dewina, Laras, Mona, dan Syakila. Video ini merupakan tugas mata kuliah bahan alam dengan dosen pengampu Bu Nila Sariningsih, SPD MSc. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai screening fitokimia uji tanin dengan pokok bahasan antara lain pendahuluan, prinsip uji, prosedur kerja, uji positif, dan kesimpulan. Langsung saja ke materi yang pertama. Kenapa sih kita perlu melakukan screening fitokimia tanin? Tanin adalah senyawa aktif metabolit sekunder golongan polifenol yang dihasilkan oleh tanaman. Tanin memiliki kegunaan atau manfaat sebagai antibakteri, antidiare, dan antioksidan. Tanin juga memiliki peranan biologis kompleks yaitu sebagai pengendapan protein dan penghelat logam. Tanin sebagai penghelat logam ini yaitu jenis tanin terhidrolisis yang dapat membuat helat logam lebih stabil. Sifat fisik dari tanin ini yaitu memiliki bau khas, rasa asam, dan sepat, terbentuk endapan jika dicampur dengan alkaloid, dan tidak mempunyai titik leleh, serta warna putih kekuningan hingga coklat. Adapun sifat kimia dari tanin yaitu sukar dipisahkan dan sukar mengkristal, dapat larut dalam air, larut dalam pelarut organik seperti etanol dan aseton, dan dapat dihidrolisis oleh asam, basa, dan enzim. Selanjutnya untuk uji fitokimia tanin. Uji fitokimia tanin ini dilakukan untuk membedakan antara tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisis, di mana tanin terkondensasi yaitu tanin yang dapat terkondensasi dalam suasana asam dan tidak dapat terhidrolisis kecuali dalam suasana asam. Contohnya seperti katekin. Kemudian tanin terhidrolisis yaitu tanin yang dapat terhidrolisis dalam pelarut air dan dapat dihidrolisis menggunakan asam sulfat atau asam klorida. Contohnya seperti asam tanat. Apa sih prinsip pada proses screening fitokimia tanin? Jadi, prinsip uji fitokimia senyawa tanin didasarkan pada perubahan warna sampel setelah penambahan beberapa reagen seperti larutan FeCl3, gelatin, dan NaCl. Lalu, bagaimana prosedur kerja dalam melakukan uji fitokimia senyawa tanin? Prosedur kerja yang pertama yaitu ekstraksi. Proses ekstraksi yang dilakukan yaitu secara maserasi dengan serbuk sampel dimasukkan ke dalam gelas kimia, kemudian ditambahkan etanol 96% hingga serbuk terendam. Diaduk dan didiamkan selama 72 jam. Kemudian ekstrak etanol yang diperoleh diuapkan menggunakan rotary evaporator dengan suhu 70 derajat Celcius untuk memperoleh ekstrak kentalnya. Prosedur yang kedua yaitu uji fitokimia senyawa tanin. Uji fitokimia dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya senyawa tanin pada sampel ekstrak. Uji fitokimia dilakukan menggunakan dua reagen yaitu FeCl3 serta gelatin dan NaCl. Dimasukkan masing-masing 1 ml sampel ekstrak pada tabung reaksi A dan B, kemudian dimasukkan reagen FeCl3 pada tabung reaksi A dan reagen gelatin 1% ditambah NaCl pada tabung reaksi B. Diamati perubahan warna yang terjadi pada masing-masing tabung reaksi setelah penambahan reagen. Bagaimana tanda bahwa sampel positif mengandung tanin? Hasil uji tanin yaitu perubahan warna larutan dari orange bening menjadi hijau kehitaman yang menunjukkan adanya tanin terkondensasi dan biru kehitaman yang menunjukkan adanya tanin terhidrolisis setelah ditambahkan FeCl3. Sedangkan penambahan gelatin dan NaCl menyebabkan larutan menjadi keruh dan terbentuknya endapan. Perubahan warna tersebut merupakan hasil positif dari uji fitokimia senyawa tanin. Pengujian tanin dapat dilakukan menggunakan dua cara, yaitu dengan uji reaksi warna melalui penambahan FeCl3 dan penambahan gelatin 1% dalam natrium klorida. Yang pertama yaitu menggunakan reagen FeCl3. Uji reaksi warna dengan penambahan FeCl3 menghasilkan uji positif dengan terjadinya perubahan warna menjadi hijau kehitaman. Adapun reaksi yang terjadi yaitu FeCl3 plus 6AROH menghasilkan 6H plus 3Cl- plus FeOAr3-. Terbentuknya warna hijau kehitaman pada ekstrak setelah ditambahkan FeCl3 karena tanin akan bereaksi dengan ion Fe3+ dan akan membentuk senyawa kompleks triasinofetrikalium feri 3. Senyawa tanin adalah senyawa yang bersifat polar karena adanya gugus hidroksid. Oleh karena itu, ketika sampel ditambahkan FeCl3, akan terjadi perubahan warna seperti biru tua atau hijau kehitaman. Sedangkan
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sangi dan kawan-kawan tahun 2008, senyawa tanin dan FeCl3 akan terhidrolisis sehingga akan membentuk warna menjadi biru kehitaman. Uji fitokimia yang kedua yaitu menggunakan reagen gelatin dan NaCl. Uji fitokimia menggunakan gelatin berfungsi untuk memperkuat dugaan awal adanya tanin dalam sampel. Hasil uji positif senyawa tanin dalam air akan menimbulkan endapan jika direaksikan dengan gelatin. Tanin merupakan kumpulan senyawa polihidroksifenol yang dapat mengendapkan protein. Protein digunakan untuk pengujian adalah gelatin. Ekstrak dari sampel yang direaksikan dengan gelatin dan NaCl akan membentuk garam berupa endapan putih yang menunjukkan hasil positif dari reaksi tersebut. Jadi, dari penjelasan-penjelasan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa screening fitokimia tanin dari berbagai jenis sampel dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni proses ekstraksi untuk mendapatkan ekstrak sampel, lalu screening fitokimia menggunakan reagen FeCl3 serta campuran gelatin dan NaCl yang ditandai dengan perubahan warna yang diamati secara jelas, yang menyatakan bahwa suatu sampel terbukti mengandung senyawa tanin. Untuk menutup video pembelajaran ini, kami menyajikan sebuah quotes dari Arthur Schlesinger yang menyatakan bahwa sains dan teknologi merevolusi hidup kita, tapi kenangan, tradisi, dan mitos membentuk respons kita. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like and comment ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.